Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bicara dengan Aryo sebentar, Bu? Memang ya, Pak. Bukannya saya tidak menghargai hasil kerja keras Bapak dan juga keinginan Pak Darmanto. Tapi Bu Ike baru saja datang ke sini, Pak. Beliau marah-marah dan mengancam saya. Beliau minta saya supaya saya menjadi Pak Darmanto. Dan beliau juga bilang kalau saya dan ibu saya sudah merusak keharmonisan rumah tangganya Pak Darmanto. Jadi demi kebaikan bersama, biarlah kami dengan kehidupan kami dan Pak Darmanto dengan kehidupannya. Yo, Pak Darmanto itu sangat tulus, ya. Saya tahu, Pak. Beliau orang baik, tapi persoalan tidak semudah itu. Saya mohon Bapak mau menghargai keputusan saya. Dan saya mohon supaya Pak Darmanto mau melupakan saya. Begini, Aryo. Pak Darmanto itu sedang sakit. Kondisinya sangat kritis. Barangkali ini adalah permintaan terakhir dari orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Jadi, tolonglah, anggap saja sebagai ibadah di bulan puasa ini. Saya yakin Pak Darmanto pasti akan sembuh, Pak. Saya yakin. Tapi tolong sampaikan kepada Pak Darmanto kalau saya tidak akan bisa mengunjungi beliau. Karena saya menganggap semuanya ini sudah selesai. Jadi saya mohon supaya Bapak dapat menghormati keputusan saya, Pak. Saya mohon. Saya permisi. Saya permisi. Pak, maaf Pak. Nanti saya akan bicara dengan Aryo, Pak. Dia memang sekarang lagi sensitif. Nanti saya yang akan bicara sama dia, Pak. Terima kasih, Bu. Saya bisa mengerti. Tapi tolong agak cepat, Bu. Karena Pak Darmanto sekarang dalam keadaan kritis. Kalau dalam minggu ini dia tidak mendapatkan donor ginjal yang cocok, ya kita bukan mendahului Tuhan, Bu. Besar kemungkinan Pak Darmanto tidak bisa diselamatkan. Insyaallah. Baik, Pak. Nanti saya akan bicara dengan Aryo, Pak. Terima kasih, Bu. Aku pamit dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dia tetap menolak untuk bertemu dengan saya. Iya, saya sudah coba paksa dia. Saya sudah memohonkan kepada Aryo, tapi dia tetap saja menolak untuk menjadi anakmu. Bahkan dia tidak mengharapkan harta sepotong pun dari keluargamu. Tapi dia menitipkan salam hormatnya. Hanya itu toh. Ya Allah, kalau ini hukuman buat aku menerimanya. Aku menerimanya dengan ikhlas, ya Allah. Karena semua ini memang salahku. Pak, tolong bel suster. Jangan bohongin gue loh. Astagfirullahaladzim, masih gue bohong sama lo sih. Mbak Manis sendiri tadi yang telepon gue, ngebilangin Arman sekarang lagi dioperasi di rumah sakit. Bapak ini pesen yuk, kita suruh maafin kesalahan Arman waktu itu.
Takut nggak berhasil operasinya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Selamatkan temanku ya Allah. Aduh, mana waktu itu gue gebukin Arman lagi. Dok, gimana suami saya, Dok? Tulang rusuk Arman yang patah telah kami sambung kembali. Berarti suami saya sembuh, Dok? Bukan suami kamu, tapi calon mantan suami. Tolong dijaga agar Pak Arman jangan terlalu banyak pikiran. Karena stres juga bisa membuat dia gelisah dan banyak bergerak. Itu juga bisa membuat tulang rusuknya bergeser. Baik, Dok. Dokter ini bicaranya sama saya saja. Saya ini kan ibunya. Dia itu siapa sih? Dia itu kan cuma calon mantan istri. Sama juga kan, Bu? Sekarang Pak Arman kami akan pindahkan ke tempat ruang perawatan. Man, kamu jangan merasa menang ya. Mama yakin kalau nanti si Arman sudah siuman, dia akan segera mengusir kamu. Kita lihat aja nanti. Tio yang mimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan panggil ayah kami dulu ya Allah, karena kami masih sayang sama dia. Walaupun dia marah-marah, kami masih sayang sama dia ya Allah. Jadi kami mohon ya Allah, hidupkanlah ayah kami kembali ya Allah. Karena kami nggak mau nggak punya ayah ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih kalian kesini? Bikin ribut aja. Kami ingin jenguk Arman, Bu. Mbak Yu bangun, Pak. Mbak Yu bangun, Pak. Kejadiannya gimana toh, Mbak? Ini semuanya gara-gara si Marni. Kok gara-gara Mbak Marni sih? Emang Marni ada di samping si Arman waktu kejadian? Ya enggak sih, cuma si Marni ini suka bikin Mas Arman pusing. Jadi dia nggak konsentrasi. Nabrak deh. Konsentrasi, emang ulangan konsentrasi. Brengsek, kita datang baik-baik mau besuk. Malah itu macem-macem. Lo malah jadi ngomel-ngomel kayak gitu sih? Wah heran, masih ada aja orang kayak begitu bulan Ramadan. Malah jadi panjang urusannya gimana toh? Gua 4 Jo dengernya gua kesel. Ya udah, mendingan sekarang diem aja lah. Kita doain aja Arman, mudah-mudahan Arman cepat sembuh. Udah bisa kembali lagi sama keluarganya, bisa akur lagi. Ya, kalau urusan doain sih gua doain. Walaupun dia sekarang lagi sarap tuh. Tapi kan gua manusia biasa. Boleh dong gua maki-maki orang kalau lagi kesel. Lo tau nggak? Kalau lo maki-maki kayak gitu, yang ada nanti apa? Orang malah dendam sama lo. Udah, diem aja. Mudah-mudahan aja deh, main sih Yoy. Si Arman jadi sadar. Ya amin lah. Yuk, kita jalan yuk. Wi. Mau apa Mas Aryo di sini? Mau nemuin Papa? Nggak perlu lagi. Papa udah nggak perlu lagi sama Mas Aryo. Ini sebenarnya ada apa ya? Pakai nanya ada apa? Mas Aryo kalau mau ngebunuh Papa jangan begini caranya dong. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya ada apa tau? Pakai belaga lagi. Mas Aryo tahu tidak? Gara-gara Mas Aryo nolak ketemu, Papa jadi sangat emosi dan sekarang jantungnya jadi kolap. Sekarang dalam keadaan kritis. Bapak sekarang ada di ruangan mana? Nggak perlu tahu. Mas, kalau Mas emang nggak mau ngakuin Papa, kita juga nggak keberatan kok. Cuma saya sayangkan aja. Orang yang selama ini saya kagumi, yang soleh, yang taat beragama, tega-teganya ngingkarin orang tuanya sendiri, sampai orang tuanya sekarat lagi. Saya udah nggak kagum lagi sama Mas Aryo. Saya benar-benar benci sama Mas Aryo.
kondisi Pak Darmanto sudah stabil lagi. Tadi hanya karena goncangan jiwa dan shock. Jadi jantungnya berdebar agak keras. Saya mohon pikiran Bapak agar lebih tenang. Karena kalau kondisinya seperti ini, keadaan makin gawat. Baik dok, akan kami jaga. Kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Terima kasih dokter. Selamat sore. Sorry. Yes. Assalamualaikum, Bu. Mau ngapain kamu? Saya ingin menjenguk Bapak, Bu. Saya dengar dari Dewi, katanya Bapak Anfal lagi. Suruh dia masuk, Ma. Arya. Arya. Kasih. Pak. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Saya yang salah, Nak. Bapak yang telah menyanyiakan kamu. Kalau kamu tidak mau atau tidak bisa memaafkan Bapak bisa terima, Nak. Siapapun akan menaruh dendam kalau dibuang sejak bayi. Bapak. Ibu tidak dendam. Saya tidak dendam. Saya hanya Arya, mungkin umur Bapak tidak akan lama lagi, Nak. Tapi sungguh Bapak sangat bahagia. Jangan bicara seperti itu, Pak. Saya mohon jangan. Bapak tahu kondisi Bapak, Nak. Bapak tahu betul kondisi Bapak, Nak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Arya, Bapak boleh punya satu permintaan sama kamu? Boleh. Bapak mau lihat punggung kamu. Ternyata benar. Terima kasih ya Allah, Kau telah mengembalikan darahku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Den, sekarang juga kau buat akte yang baru yang menyatakan bahwa Arya adalah anakku yang sah. Tapi Pak, banyak orang yang mempunyai tanda di belakang seperti dia. Banyak orang. Ika, cuma
ada tanda satu seperti ini yang berbentuk Pulau Sulawesi dengan gambar terputus-putus. Saya tahu betul itu. Tapi tetap harus dilakukan tes DNA untuk lebih meyakinkan, Pak. Tidak perlu. Dan kamu jangan protes lagi. Dia adalah anak saya. Kamu punya hak atas segala apa yang Bapak punya. Kamu punya hak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas semua yang Bapak berikan kepada saya. Saya bahagia menjadi anak Bapak. Tapi saya mohon, Pak, biarlah saya menjadi apa adanya. Saya tidak memerlukan harta, Pak. Tidak bisa, Arya. Itu sudah menjadi hak kamu. Dan Abidin sudah mengatur semua itu. Kamu atur jadi? Baik, Pak. Sini, Nak. Bapak mau memeluk kamu, Nak. Jessica, apa kabar? Apa kabar, Bu? Baik, Pak, baik. Waalaikumsalam. Bunda, apa kabar Bunda? Baik, sayang. Bunda karena belum sama kamu. Iya. Ayo. Bunda. Cantik kamu. Lagi hebat lagi. Loh, Jessica, what happened to you? Now you're using jilbab. Yes, Mom. Ternyata pakai jilbab itu enak ya. Pertama, rambut kita tidak gampang kotor. Kedua, kita tidak mudah dijahatin oleh orang. Dan ketiga, saat keluar rumah kita tidak mudah kepanasan. So, like umbrella gitu loh, Mom. Bisa aja kamu. It's very good. I'm happy. Nice. Bunda, thank you very much for everything. Terima kasih banyak. Dalam waktu yang begitu singkat, Bunda sudah bisa menjadikan anak-anak ini menjadi begitu baik. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Bukan Bunda merubah mereka. Tapi mereka sendirilah yang berubahnya. Karena mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dan sekarang Andi dan Jessica sudah bisa mengaji. Tapi masih sedikit-sedikit. Oh ya? Ya. Benar, Jessica? Alhamdulillah, ya Allah. Betul? Betul. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sehabis sholat tarawih ibumu menemui saya dan dia sudah ceritakan semua masalah yang kamu alami, Aryo. Memang terus terang Pak Ustadz, permasalahan saya ini benar-benar membuat saya dan keluarga saya jadi bingung. Ya, apa yang sedang kamu alami ini betul-betul masalah yang langka dan aneh, yo. Langka bagaimana tuh, Pak? Ya, siapapun pasti akan sangat senang bila diangkat anak oleh orang kaya. Apalagi kalau dia dapat pengalihan harta sebesar itu. Nah, tapi kalau kamu, yo, justru kamu malah menolak. Kamu malah, ya, terkesan ingin menghindar. Ini kan aneh dan langka, yo. Saya ini ya bukannya menolak rezeki atau tidak ingin dengan materi, Pak Ustadz. Tapi yo, saya takut nanti nek saya terima harta yang diberikan pada saya itu semua, nanti saya dibutakan. Seperti yang terjadi pada Arman, dia dibutakan oleh harta. Saya tidak mau kayak gitu, Pak. Saya takut. Kalau nikmat itu kita anggap sebagai titipan ilahi dan kita menjaga titipan itu dengan sebaik-baiknya, pasti rezeki itu akan menjadi penerang dalam kehidupan kita, yo. Kita akan tertuntun oleh rezeki yang kita anggap sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mesti kamu ingat, di dalam agama kita ini orang akan dianggap berdosa kalau dia lari dari tanggung jawab. Nah, saya punya keyakinan, yo,
kamu bisa memanfaatkan rezeki itu di jalan yang benar, saran saya, ambillah. Manfaatkanlah harta itu. Karena saya yakin bila harta itu ada di tanganmu, harta itu nanti akan digunakan dan dimanfaatkan untuk kebajikan. Jangan takut. Jangan takut nyawa keluargamu terancam ya. Allah pasti ada di belakang kita. Insya Allah Pak Ustadz. Saya sepertinya harus pulang ini. Tapi intinya begini yo. Allah tidak akan pernah membiarkan seorang hamba menjalankan titipan itu sendirian. Pasti Allah akan membantu hambanya. Yakinlah yo. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti kalau Pak Ustadz nggak keberatan juga, saya kepingin Pak Ustadz menemui bapak saya. Dan setelah itu Mbak Suharman, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan semua sehingga kita bisa bersama-sama ke sana. Amin. Mari. Nama Darmanto Sulistyo, usia 63 tahun, alamat Jalan Palem nomor 3 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dengan ini menyatakan, setelah melihat tanda lahir di tubuh Aryo Seno serta keterangan dari saksi, Nasih binti Ramuji berkeyakinan bahwa Aryo Seno adalah anak kandung saya, yaitu Arya Darmanto. Hasil pernikahan saya dengan istri pertama saya yang bernama Indah Syafitri. Melalui surat ini saya menyatakan secara hukum bahwa Aryo Seno adalah Aryo Darmanto dan tidak ada pihak manapun dapat kembali menggugat pernyataan dan keputusan ini. Dengan demikian Aryo Seno alias Arya Darmanto berhak menjadi ahli waris saya dan serta mendapatkan 40% dari harta milik saya, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan ataupun tekanan dari pihak manapun. Tertanda Darmanto Sulistyo. Alhamdulillah. Sekarang Bapak benar-benar lega. Kalau begitu, izinkan saya untuk mengabdi kepada Bapak. Apa itu? Saya akan memberikan ginjal saya buat Bapak. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Terima kasih, anakku.
Tapi itu tidak perlu. Kamu sudah cukup menderita selama ini karena perbuatan Bapak. Sekarang saatnya buat kamu untuk menikmati hidup, nak. Kalau Bapak mati sekarang pun, Bapak sudah ikhlas. Tidak. Saya ingin Bapak hidup lebih lama lagi. Saya ingin Bapak hidup lebih lama lagi, Pak. Saya ingin Bapak hidup lebih lama lagi. Saya ingin membahagiakan Bapak. Karena Bapak adalah Bapak saya. Saya ingin mengabdi pada Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya engkau memberi aku anugerah yang luar biasa. Ya Allah, engkau memberi aku anak yang betul-betul soleh. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ma, peluklah anak kamu. Baru, mie sedap selection Korean Spicy Soup. Kuah pedasnya hangatkan suasana. Pedasnya bisa diatur. Minyak tebal wajib dijajal. Mie sedap, jelas terasa sedapnya. Anak kita Tidak, dia bukan anak saya. Dia yang menghancurkan keluarga saya. Dan dia mau mengambil harta saya. Arya, sudah, biarkan ibumu tenang dulu ya. Udah. Kita harus bersatu. Kita harus saling mereka. Tembak dia! Tembak dia! Kamu yang mengambil anak saya! Saya punya dosa sama ibu. Aryo. Maafkan saya, Bu.
Ya, Pak. Bangun, Nak. Ibu juga minta maaf sama kamu. Ibu bangga sekali. Ibu juga bangga, Pak. Sudah diberi kesempatan sama Allah untuk membesarkan kamu. Hanya satu yang ibu minta. Tetaplah menjadi Aryo yang ibu kenal. Jangan sombong. Tetaplah menjadi Aryo yang rendah hati. Janji, Bu. Maafin istri, Bu. Iya. Ibu juga minta maaf. Maafinlah istri, Mas. Mas juga minta maaf ya, Dek. Selama ini Mas selalu bikin kesalahan. Lastri juga suka ngeselin, maaf Mas. Ya. Tapi Mas tetap Mas Lastri kan? Bu, ya jangan ngomong kayak gitu toh, Dek. Sampai kapanpun Mas ini tetap menjadi Mas kamu. Mas tetap Mas kamu. Dan tidak ada yang bisa memutuskan dari persaudaraan kita. Ya. Tapi Mas kan sudah jadi orang kaya. Kalau Mas jadi orang kaya, artinya kamu sama ibu ya jadi orang kaya ya. Ya. Arya, kamu tidak perlu minta maaf sama Bapak. Karena kamu tidak punya salah apa-apa sama saya. Justru Bapak inilah sudah penuh bergelimang dosa sama kamu.
Lebaran ini adalah lebaran yang paling membahagiakan Bapak, Nak. Karena inilah pertama kali anak kandung Bapak sungkem sama Bapak. Bapak benar-benar senang dan bahagia. Saya juga, Pak. Saya bahagia sekali. Ibu kemana, Pak? Ada di dalam. Ya. Mama. Mau ngapain kalian? Mau ambil uangku ya? Ini Arya, anak kita. Dia datang sungkem sama kamu. Nggak mau! Nggak mau, nanti diambil uang saya. Pergi kamu, pergi! Pergi! Itulah azab yang menimpa ibu. Assalamualaikum, Bu. Pergi! Bu, maafkan saya, Bu. Demi Allah, saya tidak pernah berniat sedikit pun untuk mengambil harta ibu. Bahkan kalau perlu, apa yang sudah diberikan Bapak kepada saya akan saya serahkan kepada ibu. Mau dibalikin lagi sama saya? Iya, Bu. Saya tidak ingin apa-apa, Bu. Kecuali kebahagiaan buat ibu. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Berarti saya kaya lagi. Kamu balikin uang mana-mana. Berarti saya kaya lagi. Mana uangnya kembali? Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Man, Arman, bangun, Nak. Siapa? Ini Bapak, Nak. Bapak? Iya. Bapak mau apa ke sini? Bangun, Nak. Ikut sama Bapak. Iya, Pak.
ini, Pak? Mau dibawa kemana? Arman anakku, kenapa kamu ingkar janji? Janji semata-mata karena Allah. Janji apa, Pak? Kamu kenal daerah ini? Kamu sudah berjanji akan membangun masjid di situ dari uang hasil penjualan tanah ini. Lihat itu. Keluargamu sangat bahagia. Dan kamu lihat itu. Di saat kamu lupa karena harta. Semua itu tidak ada yang abadi, hanya titipan dari Allah. Tapi istri, anak yang soleh, dan amal kebajikanmu yang akan menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Kamu jangan lupa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu. Dan saya sudah ngambil keputusan kalau anak-anak sama Abang, benar kata Abang, anak-anak akan lebih baik hidup bersama Abang daripada sama saya, Bang. Dan saya janji besok pagi saya akan pergi dari sini, Bang. Tapi kalau Abang tidak menginginkan saya sekarang, saya tunggu di luar, Bang, sampai besok. Sini, Marni. Sini. Sini, Marni. Maafkan saya. Saya minta maaf, Marni. Saya banyak salah sama kamu. Ampuni dosa-dosa saya, Marni. Saya minta maaf.
Maafkan saya. Selama ini saya udah hilaf sama kamu. Bapak minta maaf sama Allah, Bapak. Minta maaf sama Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Ampuni saya, Pak. Ampuni saya. Maafkan saya. Ya Allah. Bu, Tio, ayo sini saya. Ayo udah sadar, sini. Sini saya. Sini. Saya deket ayah. Maafkan ayah. Ayah minta maaf. Kalau selama ini ayah jahat sama kalian. Maafin ayah ya. Kalian memang anak-anak yang soleh dan soleha. Maafin ayah ya. Ayah hilaf selama ini. Makasih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Allah Akbar. Kalau saya bilang enggak ya enggak. Pak Robi, saya tidak menuntut apa-apa dari Pak Robi. Saya hanya ingin ketika bayi ini lahir, dia punya status, dia punya bapak, jadi tidak dianggap anak haram. Pak Robi, saya mohon, Bapak mau menikahi saya. Hanya menikahi saya saja, Pak. Habis itu Bapak mau menceraikan saya. Saya tidak menuntut apa-apa, Pak. Dan saya akan menjadi duda. Gitu maksud kamu? Enak aja lu kalau ngomong ya. Gua nggak mau jadi duda, tahu lu. Lagian kenapa sih lu goblok banget? Kenapa nggak lu cari aja laki-laki lain? Kalau emang lu mau menyelamatin status tuh anak. Kenapa lu nguber-nguber gua? Udah tahu gua lagi kena masalah. Lu nambah masalah lagi. Assalamualaikum. Mbak. Ngapain lu kesini? Saya ingin bersilaturahmi. Sekaligus saya ingin minta maaf kalau sekiranya selama ini saya punya banyak dosa sama kamu. Maafkan saya ya. Enggak. Enggak ada maaf-maafan. Gua nggak akan pernah memaafkan orang yang udah ngancurin hidup gua. Robi, asal lo tahu ya, Rob, yang ngancurin diri lo sendiri tuh lo gara-gara rakus banget sama tamak banget, tau gak lo? Dasar perempuan gak tahu diri lo. Gua udah banyak nolong lo dan keluarga lo. Sekarang lo malah mojokin gua. Oke. Nggak apa-apa, gua terima. Tapi lo berdua akan terima akibatnya nanti. Ingat yo, lo belum menang. Gua bakal datang dan gua akan ngancurin hidup lo. Apa sih bilang? Sendirian aja, Mbak. Maafkan saya lahir batin ya, Mbak. Saya mungkin selama ini banyak dosa. Saya juga, Mas Aryo. Maafkan kesalahan saya selama ini. Mbak Karina. Minal aidin wal faizin, Mbak. Minal aidin. Saya dengar sama Robi kok ya ribut-ribut. Ada masalah apa toh, Mbak? Ya Allah, tolong sembuhkan saya secepatnya. Saya pengen bermain dengan anak-anak.
kan kakinya lagi lumpuh. Maaf ya. Ayo, udah ya mainnya, udah cukup ya. Dari tadi kalian main, udah sana mandi ya. Udah dong mainnya ya. Ada apa sih? Enggak. Ayo, udah tadi kan terlalu lama mainnya. Udah waktunya mandi. Ayo mandi sana, Ki. Tuh Katio udah duluan, ya. Jangan kata ayah. Kepala saya kok sakit. Ya udah, kita ke dalam ya, Bang ya. Bang kamu mesti minum obat. Bang, saya ambil obatnya dulu ya. Enggak, udah pergi. Pergi, semuanya pergi dari sini, pergi ya, pergi. Kamu ini gimana sih, Mar? Emang keterlaluan kamu. Udah tahu suami sakit, malah ditinggal-tinggal sih. Saya ngambil obat. Kamu memang gak sayang sama suami, Marni. Udah. Ini bukan salah Marni, ini salah saya. Karena kaki saya lumpuh, saya nggak bisa apa-apa. Udah. Maafin saya. Kamu nggak salah apa-apa, Marni. Enggak. Ini gimana sih? Udah tahu suaminya lagi sakit begini, bukannya ditungguin, malah ditinggal-tinggal. Ya ampun, kamu ini. Tunggu. Saya udah gak bisa apa-apa lagi, Marni. Saya benci kaki saya. Saya benci. Abang gak boleh ngomong begitu. Abang pasti sembuh kok. Enggak, Mar. Saya nggak bakalan sembuh. Sembuh, Bang, insya Allah. Kita akan selalu ngobatin hatinya Abang, ya. Yang penting Abang tabah dan berdoa. Insya Allah. Iya, Bang. Astagfirullahaladzim. 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 Kok bisa sampai kayak gitu toh, Mbak? Itu semua kesalahan saya, Yok. Saya tergiur dengan rayuan Pak Robi tanpa memperhitungkan akibatnya. Iya, Mbak sih. Mbak tuh nggak tahu ya siapa Robi. Robi itu banget. Saya aja nih hampir kena, Mbak. Tapi, aduh, alhamdulillah banget saya masih tunjukin sama Allah. Syukur, Mbak. Saya malah sekarang bingung. Saya serba salah. Saya ini udah berbuat dosa banyak. Dan saya tidak mau melakukan kesalahan lagi, Mbak. Makanya saya ngotot banget
supaya Pak Robi mau mengawini saya. Aduh, kayaknya berat ya Mbak. Robi tuh orangnya kalau sekali enggak tuh enggak. Saya akan coba paksa dia. Iya, kalau perlu akan saya paksa dia. Terima kasih, Yo. Kamu memang dari dulu paling baik sama saya. Coba dari dulu saya tidak tergiur dengan Pak Robi. Mungkin kita sekarang sudah... Maaf Mbak, maaf. Bukan maksud saya mengganggu hubungan Mbak Karina dengan Aryo. Saya memang dulu sangat mencintai Aryo. Saya sangat menyukai dia. Tapi bukan maksud saya mau ganggu hubungan Mbak Karina. Kalau Mbak Karina bahagia, saya turut bahagia juga, Mbak. Maaf. Ini ya, makan ya. Iya. Buat kandungan, supaya bagus. Iya, silakan. Dan siapa lu? Dia. Dia siapa? Saya mikir apa toh? Saya nggak mikir apa. Belagu temen lo, Im. Jaim. Jawa, lu tuh jaim, jaga image. Bikin malu aja lo. Jangan diem lu. Ini apa bener? Pas pacar masih lengket ya di hati. Astagfirullahaladzim. Saya ini dengan Tania itu tidak pacaran. Kita itu harus menaruh simpati terhadap seseorang. Apalagi masalahnya Tania ini kan memang rumet, gitu? Alah, kalau ini bukan masalahnya Tania, kamu pasti nggak peduli, ya kan? Astagfirullahaladzim. Sama siapapun, kepada siapapun juga saya akan peduli, saya akan menaruh simpati. Coba seandainya kita mengalami hal ini terhadap diri kita, lalu tidak ada orang yang simpati dan peduli sama kita, ayo gimana? Kita kan jadi merasa sendiri di dunia ini, ya toh? Iya, apalagi yang namanya bekas pacar, ya kan? Astagfirullahaladzim, saya ini tidak pacaran sama dia. Alah, yo, udah deh, nggak usah bilang. Lagi pula ya, kamu tuh sih nggak ngerti deh. Kenapa sih selalu ikut campur urusan orang? Masalah kamu sendiri tuh udah banyak. Masalah keluarga kamu, masalah kamu sama Pak Darmanto, masalah hidup kamu, masalah kita. Tahu yuk, lo kebanyakan ikut campur lo urusan orang lo. Banyak urusan. Tapi gue pikir-pikir Tania tuh cakep ya. Sayang bekas Robi. Sebenarnya gue mau tuh ngawinin tuh yuk. Alah, lo memang kedemenan aja gitu lo sama perempuan siapa aja juga lo membuat. Bahkan gue rasa nih kalau gue punya monyet, gue kasih rok, gue kasih lipstick, lo mbak juga. Astagfirullahaladzim yo. Biar mulut gue kayak begini, tapi gue masih punya iman. Niat gue baik, gue mau ngawinin dia. Daripada anaknya brojol nggak ada bapak monyangnya, gimana? Kesian kan? Iya juga ya. Gue rasa ini solusi yang paling baik. Setidaknya pada saat anak itu lahir ada bapaknya. Lo beneran mau sama dia lo? Kan tadi gue dibilang, gue mau sama si Tania. Dia cakep, kerja di kantor, duitnya banyak. Tapi sekarang jadi masalah, si Tania itu bekasnya si Robi. Kayaknya gue harus turun tangan nih, Im. Apaan maksud kamu? Maksud saya itu saya tidak akan tinggal diam demi anak itu. Jangan macem-macem kamu, yo ya. Baru tahu kan? Emang si Aryo playboy. Demen banget urusan orang. Apalagi urusan harim. Demen bener mau ngebantu. Kontak lu diem deh, mendingan nggak usah kompor-komporin orang deh. Siapa ngompor-ngomporin? Emang lo playboy. Pikir sendiri ya pakai otak. Kalau orang yang kamu mau cintai mau kawin sama orang lain, marah nggak kamu? Ini kan cuma kalau aja. Kalau beneran kejadian gimana? Ya saya mohon pengertian kamu. Saya ini kan cuma nulung aja. Hah? Gila kamu ya? Rin, saya mohon pengertian kamu sekali lagi.
Saya ini cuma nulung. Setidaknya anak itu begitu lahir kan punya bapak. Anak itu lahir, saya cerai sama dia. Dan kita bisa melanjutkan hubungan kita. Apa? Jadi maksud kamu nikahin dia terus kamu cerai, kamu bisa balik lagi sama saya? Jangan harap ya, Yok. Kalau kamu nikahin tuh cewek, jangan harap lo bisa balik sama gue. Ren. Mau pulang? Saya antar ya. Ngapain? Saya harus pamit ke rambut orang tua kamu, tahu? Nggak perlu. Sebelum niat kamu untuk nikahin tuh cewek hilang dari otak kamu, jangan pernah injekin kaki ke rumah saya. Oke. Lo apa-apaan sih, Yok? Kok udah gitu aja marah, toh, Im? Ya masa nggak marah? Masa lo mau nolong Tania caranya kayak begitu sih? Nah, ini kan cuma nolong doang. Kalau misalnya benar gimana? Lo nggak pikirin perasaan Karina? Ngaco lo. Lagi kan gue kan. Udah niat gue baik lo. Niat lo baik. Nah perasaan dia lo nggak pikirin. Udah pulang yuk. Ini jalan kaki di gara-gara lo. Kalau cuma berdoa aja, memang itu tidak cukup, Bang. Tapi dengan berdoa, itu menguatkan hati kita untuk menjalani ikhtiar hidup ini. Marni, kamu gak usah ngajarin saya. Saya merasa Tuhan itu benci sama saya, lihat. Selama saya hidup, saya selalu menderita. Saya nggak punya apa-apa. Sekali-kalinya saya dikasih punya, uangnya dibawa kabur. Perusahaan hampir bangkrut. Saya dibikin lumpuh. Lihat, lihat. Bang, semua yang telah diberikan sama Allah, ini semua adalah anugerah. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Begitu juga dengan musibah ini, Bang. Ini semua rahmat dari Allah. Dengan itu Allah mengingatkan supaya kita selalu dekat kepadanya. Mungkin di balik ini semua ada rencana Allah yang lain, Bang. Dan kita kan masih banyak usaha, kan? Dealer motornya Abang belum mati, kan? Tapi modal kita sudah habis, Mami. Siapa yang bilang, Bang? Bukannya Abang masih punya tabungan lebih. Kita mulai dari awal lagi. Dengan keadaan saya seperti ini, lumpuh, gak bisa apa-apa. Siapa yang akan mengelola dealer itu? Iya, paling nggak kita bisa. Sudah, Marni, sudah. Kamu gak bisa ngelawan, Marni, tolong. Tolong, Marni, jangan nasihati saya macam-macam ya, Marni. Tolong ambil kursi roda saya ya, Marni. Tolong saya. Sebentar, saya ambil obat dulu, Bang. Pasti Dewi telepon Bang Baim, kangen ya sama Bang Baim ya? Iya nih, kangen sama Bang Baim. Makanya Dewi telepon. Selain itu, Dewi cuma mau minta tolong. Boleh nggak? Aduh, jangan ngomong kayak begitu dong, Dewi. Jangankan Dewi cuma minta tolong sama Bang Baim. Dewi suruh Bang Baim berenang ke Spiteng nih. Pasti Bang Baim nggak mau.
Asal kalau Dewi mau kawin sama Bang Baim aja. Mau deh, spiteng deh. Iya deh, iya. Nanti Dewi pikirin ya. Tolong dong hubungin Dewi sama Mas Aryo. Mas Aryo pasti ada di dekat situ, iya kan? Oh, ada. Tapi dia di rumahnya. Emang ada apa sih? Itu Dewi mau nyampein pesan dari Papa kok. Oh, pesannya Papa. Dewi jangan lupa ya, kirim salam buat Papa dari calon mantu. Tunggu sebentar sayang ya. Bang Baim ke rumah Mas Aryo dulu ya. Ku takkan Ya, siapa toh? Apa toh? Nih, adik lu si Dewi telepon. Ada apa? Nah, gue tahu. Udah jadi orang kaya, telepon kagak gablek, pinjem terus. Halo, telepon jelek kayak gini aja lu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Dewi mau tanya, paket titipan Papa udah sampai belum? Hah? Paket? Paket apa ya? Itu setelan jas, celana, sama dasinya. Jas? Jas buat apa? Aduh, gimana sih pakai nanya lagi? Kan besok pelantikan Mas Aryo jadi salah satu direktur di kantor. Gimana sih? J. Maaf saya lupa. Belum tua udah pikun. Gimana sih? Assalamualaikum. Bentar ya, Wi. Selamat malam. Apa benar ini rumah Pak Aryo? Kenapa? Saya hanya mau mengantarkan jas ini untuk Mas Aryo dari Pak Darmanto. Ini? Nyogo mana? Nggak ada. Di sana. Wi, ini kebetulan baru datang orangnya loh. Ya udah langsung temuin. Terus jasnya tuh langsung dicoba ya. Jadi kan kalau kurang pas bisa langsung ditukar ya, Mas. J, baik. Matur nuwun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, sekarang punya gue kayak. Hah? Sekarang punya gue gak sih? Tunggu, baca dulu. Oh, ada nih. Tapi dari daun kelapa. Maaf ya. Bocah Edin. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma alif qulubahuma kama allafta baina bina Adam wa Siti Hawa wa alif qulubahuma kama allafta baina bina Yusuf wa Siti Zulaiha wa alif qulubahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyyatar Ridha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, kok perasaanku jadi gak enak kayak gini ya? Ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai semua ini benar-benar terjadi ya Allah. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya Allah. Saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Harus. Gimana cara makainya sih ini ya? Wah, dasar Jawa goblok. Banyak main kebo sih lo, pakai dasi aja nggak bisa. Lu tinggal di Jakarta kan udah lama, yo. Belajar dong hal-hal yang modern supaya kita nggak ketinggalan zaman. Lo ketinggalan zaman. Cangkem ngompong.
Ini tuh bukan kebudayaan Indonesia, tapi kebudayaan Londo, tau nggak? Ini udah kebudayaan internasional, udah kebudayaan semua negara. Kita harus rapi kalau bisnis. Terus sampai tahu aja kalau kita bisnis ke luar negeri, ke timur-timur, masa lo mau pakai kain sarung, make kutang? Lah siapa yang pengen bisnis ke sana? Mending lo bisa pakai dasi. Lu jangan hina gue lo. Gue masih orok aja dipakein dasi memak gue. Sini gue pakein. Nih, coba. Ini salah nih gini nih. Beneran bisa nggak sih lo? Bisa. Masa gue nggak pakai dasi kan? Tak gini nih. Ini model baru zaman milenium. Oh, Edian. Ini sih gue mau dipateni sama lu. Lah. Emang sekarang pakai dasi kayak begitu? Apa yang ada gue kayak karung beras gini? Lu mau pakai dasi model apaan? Ini model sekarang. Lo nggak lihat lo eksekutif muda? Nggak pernah baca majalah sih lo. Lo tau nggak? Kalau cara lu kayak begini, gue udah kayak rumput udah dikasih makan ke kambing. Lah diikat-ikat kayak gini emang gue apaan lu? Bocah Edian. Bilangin. Mas, ini jasnya. Gak usah pakai ginian lah, panas. Semua. Blok. Bos nggak pakai jas, lu bikin malu aja sih. Pakai dasi, pakai jas, biar rapi. Lah. Bos. Kok dasinya begitu sih, Mas? Ini bocah Edian yang masangin. Kamu emang bisa, Pak? Bisa. Sini Lasri pakein. Lasri nggak bisa kalau gue nggak ngajarin. Alah, diam lu. Nah, lu berdua dari kampung main sama kebo mau pakai dasi. Alah, lu di dalam di Jakarta juga nggak bisa pakai dasi. Lo belum lihat gue lo. Iya, Dek. Bisa, Dek. Dua anak kampung lagi mau sok modern. Tak antem, Kon. Orang kayak baru. Oh, itu masuk kayak gitu. Satu. Dilipat ke kanan. Bisa sayang waktu Mas waktu itu ajarin? Alah, ngajarin apa lu? Ngajarin nggak bener terus adik gue. Udah bilang jarang ketemu. Waktu itu tidur bareng. Ngomong apa lu? Canda. Tong jadi bos sensitif nih Jawa. Oh, kayaknya gampang mah dilipat-lipat dah ya. Oh, semua bener ya? Iya panas. Ini lu kan sekarang udah jadi orang kaya, pakai nasi nih rumah. Alah, duit dari mana? Coba lihat yuk. Wah, ini bagus nih, Dek. Ini baru pakai dasi, bukan kayak si Arab gila nih. Masa kita dibikin kayak kebo mau dipotong. Oh, nih lihat nih itu, bagus kan? Waduh, beda banget sekarang lo yuk. Lo gantengan lo ya. Dulu, ayo. Kayak itu, mesinnya itu Anjas marah. Alah, jangan pemuda yang ngikutin gua. Seng, pakai dong. Buat apaan? Ya, pakai nanya buat apaan? Mas Ado kan sekarang jadi bos. Bang Bayam menjadi asisten bos. Siapa bilang lo jadi asisten gua? Kegeeran amat lo, siapa yang ngajak kerja lu? Lo tega amat yuk. Kemarin si Arman jadi orang kaya, kita nggak dibawa-bawa. Lo kan sahabat deket gue. Kesian lo si Desi udah lama gue nggak lamar, bapaknya udah bawel. Loh, katanya mau sama Lastri, kok sekarang sama yang lain? Oke deh, sama Lastri aja deh. Desi jelek. Gua nggak ngeresuin. Lagian juga ini apaan nih? Ini apaan nih? Warna-warni kayak begini? Loh, ini bagus, matching Bo. Tuh, matching. Baju udah warnanya abu-abu, celananya begini, sepatu kayak koboi. Di mana sapinya? Nah, lo hitam putih kayak mau ujian. Ya cakapan gue, ujian daripada lu. Udah kayak koboi. Mana kudanya? Kuda lumping ya? Lanjut pakai jas. Lo udah ketahuin temen lo kebo, kedasi pakai jas. Lalu Bu. Ya, Masya Allah, mana ibu kok ganteng banget toh ya? Beda, Masya Allah, gagah banget. Siapa dulu ibunya? Oke, kayak pangeran, tenan iki Bu. Tapi saya takut tuh Bu, saya wedi. Takut apa yo? Nggak usah takut, ini emang tugas yang harus kamu laksanakan. Jangan takut. Ibu yakin kamu bisa menjalankan tugas ini dengan baik, ya? Doakan saya, Bu. Ya, nah iki sapa sing gene dasi ku ya? Lasri. Apa ya, Bu? Ape, pinter heeh. Wes, terus kita. Nah, Baim kok kayak bintang film.
Iya Bu, kayak bintang film yang namanya Ramzi itu loh Bu. Iya Bu, itu loh Ramzi saya edan. Saya cakepnya nggak dua otak. Lucu ya, kebo pakai dasi. Kebo enak aja lu ngatain gue kebo. Buktinya lu selalu deketin gue. Yuk, kantor naik apaan nih? Lah kalau gue sih naik sepeda gue. Astagfirullahaladzim, lu bikin malu aja lo. Masa direktur ke kantor pakai sepeda? Lo nggak tahu perusahaan Darmanto itu perusahaan terbesar di Indonesia? Para pedian, sepeda gue beli pakai keringat gue sendiri, bukannya nyolong. Kalau gue nyolong baru gue boleh malu. Wes, gak usah berantem. Wes ganteng kayak gini udah pakai dasi semua kok malah berantem. Wes toh. Pak Lukman, Ya, ngapain ke rumah saya? Anu Pak, saya disuruh Pak Darmanto untuk antar Pak Aryo ke kantor. Alah, nggak usah dijemput-jemput segala. Saya kan bisa pergi sendiri ke kantor. Lagi juga panggil saya nggak usah pakai apa-apaan segala, panggil aja Aryo. Aduh, nggak bisa dong Pak. Sekarang Bapak kan sudah jadi bos, jadi saya harus panggil Bapak. Alah, saya ini tetap Aryo yang dulu, teman ngopinya Pak Lukman. Mas, kita ke kantor pakai apa nih? Itu mobilnya Pak. Mana? Itu loh. Masya Allah. Itu mobilnya? Iya Pak. Hati-hati loh Pak, tak ketangkap sama polisi. Itu kan mobil biasa dipakai sama presiden kan? Sampai mampus juga gue nggak bakal bisa beli tuh mobil. Adekku jangan peluk-peluk. Barangan aja lu. Udah, sana. Bareng Mario. Ayo Pak. Jangan rebut ya Pak, nanti bawanya ya Pak. Dia bilang nyampe-nyampe. Oh, bagus sih. Loh, mau ngapain Pak Baim? Aneh yang bawa Baim. Biar ganteng-ganteng begini, aneh biasa bawa mobil mewah kayak begini. Bagaimana tuh? Saya kan sopirnya Pak Baim. Gak usah kebanyakan ngomong, ya. Pak Aryo, bos. Saya, Baim, asisten bos, ya. Ntar juga nih mobil kita juga yang pakai. Sini. Tapi Pak, jangan banyak. Sini. Coba bilangin Pak Darmanto. Biarin sama. Kan. Sorry Kang, aneh jalan dulu. Pak Baim bawanya jangan ngebut ya. Oke. Berapa nanti? Bu, saya parang dulu ya Bu. Iya. Hati-hati ya, yuk. Dek. Banyak cium tangan. Tipis itu jempol. Hati-hati ya, Baim. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Dadah sayang. Nyalain apa Pak Baim? Koplingnya buat masukin gigi. Ini mobil tuh otomatis, tahu nggak? Mobil mahal itu di mana-mana otomatis. Tinggal injek itu remnya, pindahin giginya, udah jalan mabur. Bos jangan bawel, ya. Jangan ikut campur urusan anak gua. Diem aja, tinggal duduk situ. Gua juga udah tahu, emang gua goblok. Alah, bocah. Ada sesuatu di luar dugaan kita selama ini. Ada beberapa saraf yang terjepit pada tulang belakang dan bisa menyebabkan mengganggu sel-sel motorik perintah kaki. Kesimpulannya aja dok, saya nggak ngerti. Langsung aja kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kelumpuhan Bapak sangat parah. Berarti saya nggak bisa sembuh dong dok. Kemungkinan sembuh ada, tapi diperlukan operasi untuk mengangkat saraf yang patah pada tulang belakang. Operasi? Lakukan aja dok. Lakukan. Iya dok, lakukan aja. Yang penting saya bisa sembuh. Saya nggak mau cacat dok. Tolong dok, lakukan aja dok. Yang penting saya bisa kembali normal. Ya dok ya. Tapi resikonya besar Pak. Operasi tulang belakang ini cukup berbahaya. Dan kemungkinan sembuh hanya 50-50. Kalau operasinya berjalan dengan lancar, insya Allah akan kembali seperti semula. Tapi kalau tidak, Bapak akan lumpuh selama-lamanya. Bahkan bisa membahayakan nyawa Bapak sendiri. Tenang, Pak. Tenang. Kamu bisa tenang. Saya mana bisa tenang.
Kamu nggak merasakan ini, nggak mengalaminya, Marni. Maaf dok, maafin suami saya. Mungkin dia sedang depresi. Saya mengerti, Bu. Saya mengerti. Tapi tolong Ibu bisa membesarkan hati Bapak dan bisa membangkitkan semangatnya kembali. Insya Allah dok. Tapi nggak ada cara lain dok. Ada dengan terapi pijit, tapi kemungkinannya sangat kecil dan memerlukan waktu cukup lama. Tapi masih bisa sembuh kan dok?